Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Rawajati RW 07, tepatnya di bagian kiri, telah menampakkan perubahan yang sangat signifikan, di mana permukaan sungai ataupun muka air makin melebar dan ditambah lagi kapasitas tampung sungai makin bertambah. Ini adalah kondisi sebelumnya yang dapat kita bandingkan dengan kondisi di awal tadi, di mana masih ada tanah-tanah sedimentasi yang menumpuk, kemudian ada pepohonan di pinggir sungai. Nah, dengan adanya pekerjaan normalisasi dimaksudkan di area kawasan Rawajati ini, yang nantinya juga akan dilanjutkan lagi di beberapa area ya untuk meneruskan program pengendalian banjir Jakarta, maka diharapkan masyarakat di kawasan Rawajati tidak lagi terdampak oleh luapan air. Ini adalah kondisi di awal dari pekerjaan normalisasi di kawasan Rawajati. Tampak di bagian alur sungai ya, tepatnya di belokan, ada penumpukan tanah bekas-bekas sedimentasi dikarenakan terbawa arus air. Nah, tanah tersebut mengandung juga unsur-unsur plastik ya, seperti yang sering kita lihat, di mana plastik-plastik itu bercampur dengan tanah membentuk sedimentasi di sungai sehingga mengurangi kapasitas sungai ya untuk menampung air. Dari itu maka pada saat volume air tinggi, jadinya air melimpah ke rumah warga. Nanti kita akan lihat rumah-rumah warga yang terkena banjir, masih ada bekas-bekasnya. Nah, posisi dari Rawajati sendiri, kalau kita dari arah Cililitan itu akan berbelok ke arah Kalibata. Nanti akan naik jembatan ya, di bawahnya ada Kali Ciliwung. Namun kita bisa melihat pekerjaan normalisasi ini di bawah dari jembatan tersebut. Jalan menuju ke pinggir kali di sini cukup bagus, hanya saja memang sempit ya, dikarenakan adanya parkir kendaraan dan aktivitas warga. Nah, bagian bawah jembatan dimanfaatkan juga untuk keperluan parkir ya. Mungkin rumah-rumah warga di sini mereka memiliki kendaraan namun tidak memiliki lahan parkir. Sebelum kita melihat yang di sisi hilir dari jembatan Kali Ciliwung Kalibata ya, kita akan lihat ke arah depo dari Aqua ya. Di sini terdapat di pinggir kali itu adalah beton-beton seed pile yang memang saat ini juga dipergunakan untuk ditanamkan ke tanah ya di pinggir kali untuk penguatan struktur tanah yang akan dilanjutkan untuk pekerjaan normalisasi seperti pembuatan tanggul dan juga pekerjaan pembuatan jalan inspeksi. Nah, beton-beton tersebut tertimbun ya di bawah dari mungkin ini adalah tanah-tanah bekas sedimentasi yang terbawa oleh air. Di seberang sana sebenarnya jalan inspeksi sudah mulai dilanjutkan, hanya saja berhenti ya sampai di dekat musola yang berwarna hijau. Nah, lahan-lahan juga sudah dibebaskan ke arah hulu ya, ke arah Cililitan, hanya saja pekerjaan belum berlanjut di area tersebut. Untuk area di mana kita berdiri, Jakarta Timur ya, di sini sebenarnya sudah ada jalan inspeksi yang memadai, kemudian ada bantaran kali yang mengarah ke aliran Kali Ciliwung. Nah, kita langsung saja menyeberang ke arah depo Aqua. Di sini kita sedikit akan melihat beton-beton ataupun seed pile yang sudah berada di sini yang memang dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan normalisasi. Semoga sisa 17 km lagi dapat diteruskan dikarenakan masih banyak kawasan-kawasan ya di sepanjang aliran Kali Ciliwung yang ada di kota Jakarta. Kawasan tersebut menyempit dikarenakan adanya rumah-rumah ataupun hunian warga yang berada di pinggir kali. Ditambah lagi banyaknya sedimentasi yang mungkin perlu pengerukan ya. Untuk area yang sudah dikeruk seperti dari Kampung Melayu Kecil sampai ke arah Bukit Duri, sampai ke arah Jatinegara, dapat kita lihat sudah memberikan hasil yang sangat signifikan. Salah satu beton seed pile yang bisa kita lihat di sini dibuat tanggal 4 bulan 6 tahun 2015 ya. Ini mungkin tanggal pembuatan dari beton seed pile ini. Nah, ini milik Nindya Karya ya, nampaknya seperti itu. Masih kokoh ya, Nindya Beton masih kokoh, masih kuat
dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemancangan, penguatan struktur tanah di pinggir kali yang kali ataupun badan dari sungainya dilebarkan agar daya tampung sungai menjadi lebih banyak. Di area seberang itu tadi di mana kita berdiri sudah ada jalan inspeksi, kemudian di seberangnya di mana kita berdiri saat ini adalah di atas dari beton-beton seat pile yang sudah ditumpuk sejak lama. Pekerjaan normalisasi sendiri berada di seberang sana ya, ke sisi utara dari jembatan. Dari arah seberang Rawajati ya, di sini kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan telah banyak yang selesai termasuk capping beam, yaitu pembetonan sisi atas dari beton-beton sheet pile yang sudah dipancangkan. Kemudian di bagian belakang dari beton sheet pile tersebut ada beton sheet pile yang lebih kecil yang kemudian dihubungkan menggunakan pengikat ya, model beton juga agar lebih kuat dan lebih kokoh pada saat nanti dilanjutkan pekerjaan pembuatan tanggul atau juga jalan inspeksi. Satu ekskavator di sana nampaknya menunggu ya kendaraan dari pengangkut tanah. Nah, tanah-tanah yang sudah dikeruk di pinggir sungai yang membuat permukaan air menjadi lebih lebar, ditambah lagi badan kali juga makin bertambah kapasitas tampungnya, maka tanahnya dikeluarkan dan diangkut. Lokasi di mana kita berdiri di sini di bagian bawah ada bekas dari tanah-tanah sedimentasi. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya sampah-sampah yang tersangkut di bawah oleh tanah kemudian membentuk bukit-bukit seperti ini. Nah, inilah yang memang harus dikeruk secara berkala seperti yang kita lihat di Kampung Melayu ya. Ditambah lagi musim penghujan akan segera datang, sekarang sudah bulan Oktober, maka tentu pekerjaan normalisasi dapat dirampungkan terutama untuk kawasan Rawajati ini. Proses pembebasan lahan yang ada di seberang telah berlangsung pada April dan Mei lalu ya, penggantian untungnya, dan sebagian masyarakat sudah ada yang membeli rumah di lokasi yang baru, bahkan sudah ada yang umroh. Lebih dekat kita lihat pekerjaan capping beam ya, ataupun pengecoran bagian atas dari beton sheet pile yang sudah ditanam. Kemudian di bagian belakang ini ada beton-beton sheet pile lebih kecil yang membentuk semacam koneksi ataupun ikatan dengan beton sheet pile di bagian depan. Hal ini mungkin untuk membuat beton-beton yang ada di depan ya, sheet pile-nya menjadi lebih kuat dan tidak mudah bergerak, terutama untuk tanah-tanah yang cukup lunak berada di pinggir kali. Untuk sisi bantaran kali ke arah bawah ya, ke arah bibir sungai ataupun permukaan air ya, di sini juga sudah menjadi rata lebih baik, dan tanah-tanah yang tadinya cukup tinggi diuruk di sini sudah dikeruk. Ya, tinggal mungkin di sisi seberang yang kita lihat masih banyak adanya sedimentasi, kemudian sampah-sampah yang tersangkut, plus satu lagi yang kita lihat di ujung sana adalah erosi ya, dan mungkin kalau itu dibiarkan terus-menerus maka tanah-tanah di pinggir kali akan makin terkikis sampai ke arah rumah warga, bahkan bisa menyebabkan longsor pada saat curah hujan tinggi, kemudian juga air yang mengalir di jalur Kali Ciliwung ini cukup besar, cukup kuat ya, cukup deras, maka rumah yang ada bisa terbawa oleh air, dan ini tentu berbahaya bagi masyarakat yang berada di pinggir kali. Di hari Minggu tampak para pekerja di sini menyelesaikan dari pekerjaan pembetonan capping beam ya, ataupun bagian atas dari beton-beton sheet pile yang sudah ditanamkan. Ditambah lagi ada pekerjaan pengeluaran tanah ataupun pengerukan tanah dari bantaran Kali Ciliwung yang ada di belokan sana.
Untuk yang Jakarta Timur ya sebenarnya sudah ada rencana yang di seberang kali, hanya saja mungkin pekerjaan normalisasi di sana dilanjutkan setelah terpilihnya pemimpin yang baru untuk DKI, daerah khusus Jakarta. Kita pindah agak ke belokan sungai. Di sini dapat kita lihat ekskavator long arm mengeruk bagian pinggir kali dan juga menaikkan tanah tersebut ke truk-truk yang sudah datang ya, ataupun istilahnya loading, sehingga bisa dibawa keluar dari lokasi. Nah, PR-nya kalau kita perhatikan lagi di sini adalah yang di Jakarta Timur ini ya, ada rumah-rumah warga yang bagian belakang tiang-tiangnya ada yang berada di pinggir kali persis ya. Hal ini kita dapat lihat juga di kawasan Manggarai di jembatan yang menghubungkan Slamet Riyadi dengan Manggarai Utara. Semoga itu juga dapat segera dilakukan normalisasi, terutama untuk kawasan pinggir kali yang memang menyempit ya, dikarenakan tadi adanya rumah warga. Biasanya di negara-negara maju mereka membuat hunian-hunian vertikal ataupun semacam rumah susun ya, apartemen dan lainnya, kemudian warga dipindahkan ke sana, maka pinggir sungainya dapat di normalisasi. Kondisi awal ya kalau kita perhatikan dari aerial atau sisi atas adalah seperti ini. Jadi tanah yang ada di belokan ya di sini di sudut dari kawasan Rawajati itu sudah dikeruk, dan aliran sungai ya, permukaan airnya juga menjadi lebih lebar, badan sungai juga kapasitasnya bertambah. Di video ini di awal-awal tahun beberapa rumah warga ya itu sudah banyak yang dibongkar, kemudian beberapa lagi masih dalam tahap pembongkaran. Nah, pekerjaannya sendiri berlangsung sampai ke belokan yang ada di sana yang sudah ada seat pile baja ya kalau di sana, yang kalau kita perhatikan persis di belakang komplek BPK ya. Kemudian di seberang kali ini adalah padatnya rumah penduduk di kawasan Jakarta Timur. Bahkan ada perahu-perahu yang disiagakan di lapangan ya di bagian bawah. Tampak rumah-rumah warga ke arah jembatan Kalibata juga masih ada ya pada saat pengambilan video. Satu lapangan futsal ya ataupun lapangan sepak bola yang ada di sisi bawah. Di sana itu setengahnya mungkin saat ini tertutup oleh pekerjaan dari normalisasi. Nah, ini lebih tinggi dapat kita lihat itu depo Aqua, kemudian ada jembatan Kalibata ya. Jembatan tersebut menghubungkan kawasan Kalibata di sisi kanan atau di sisi barat dengan kawasan Cililitan Kramat Jati yang ada di sisi timur. Kita lanjutkan pengamatan. Di sini ekskavator terus melakukan pekerjaan untuk mengeruk bagian pinggir kali ya agar lebih lebar untuk melewatkan air lebih banyak. Kemudian beton-beton seat pile di sana masih ada disiagakan. Lalu ada pemancangan dari beton seat pile yang lebih kecil ya ataupun seat pile yang akan nantinya mengikat ya beton seat pile yang sudah ada di bagian depannya. Ada 1-2 ekskavator ya kalau kita perhatikan. Tanahnya dibuang kemana kita belum tahu, namun beberapa informasi itu sempat menyatakan bahwasannya itu dibuang ke arah Ancol sana. Bukan dibuang ya, mungkin ditempatkan. Aliran sungai di sini tadinya sebenarnya adalah daratan ya. Di tempat kita berdiri daratannya agak jauh lebih ke depan. Namun dari waktu ke waktu dari salah satu warga di sini menyatakan, Pak Latif namanya ya, beliau juga salah satu tokoh yang cukup disegani. Jadi adanya aliran air yang cukup deras, kemudian posisi dari sungai di sini berbelok ya ke arah barat, maka hantaman air itu sedikit demi sedikit mengikis dari daratan yang ada. Jadinya ada lokasi-lokasi yang memang longsor.
Di tempat kita berdiri dapat kita lihat di bagian bawah ini masih ada kebiasaan masyarakat membuang sampah ya ke pinggir kali walaupun tidak sampai di bawah. Sedangkan yang ke arah tadi di sekitar belokan itu sampai ke arah bawah dan saat ini terbawa oleh air dikarenakan permukaan air Kali Ciliwung agak lebih tinggi dari biasanya. Baik, kita pindah ke lokasi di belakang komplek BPK ya. Di sini sudah dibeton ya untuk kawasan kita berdiri sudah sejak lama nampaknya dan sudah ada capping beam ataupun beton di sisi atas dari sheet pile yang ditanamkan di pinggir kali. Kemudian di depan sana itu ada pekerjaan pemancangan dari beton sheet pile yang lebih kecil. Pemancangan tersebut nampaknya yang kalau kita lihat untuk menguatkan struktur tanah ya, karena pada saat dipancangkan itu tinggal sedikit saja ditekan dia sudah masuk ke dalam tanah. Area di seberang masuk ke dalam kawasan Cawang ya, Jakarta Timur, dan seperti yang kita lihat sampah-sampah plastik tersangkut dengan tanah-tanah yang terbawa arus air ya, sehingga membuat sedimentasi di pinggir kali. Nah, inilah yang perlu dikeruk secara berkala salah satunya ya. Mungkin nanti mudah-mudahan di seberang dapat berlangsung pekerjaan normalisasi. Jadi bagian tanah ya ataupun sedimentasi bisa dikeluarkan sehingga kali Ciliwung yang ada di kawasan Rawajati ini menjadi lebih lebar. Sebenarnya alat yang ada di depan itu mungkin mirip ekskavator ya, namun fungsinya adalah hammer ataupun semacam alat berat yang berfungsi untuk menancapkan beton sheet pile ke dalam tanah. Nah, biasanya yang besar-besar itu yang kita lihat sebelumnya itu dipukul dari atas, sedangkan ini cukup ditekan saja dan beton sheet pile-nya masuk ke dalam tanah. Area konstruksi dipagar dengan menggunakan seng untuk mengamankan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan ini. Ya, beton sheet pile-nya sudah diangkat, kemudian mulai ditekan sedikit demi sedikit ya. Nah, tanpa harus dipukul ataupun dijatuhkan beban dari atas, si betonnya sudah bisa masuk ke dalam tanah. Hal ini membuktikan bahwasannya tanah yang ada di sini cukup lunak ya. Dari itu untuk membuat struktur di atasnya, apakah itu tanggul, jalan inspeksi, maka tanah harus dikuatkan terlebih dahulu. Pekerjaan capping beam atau pekerjaan pembotonan dari bagian kepala sheet pile yang sudah dipotong di sana ya, kemudian diberi besi juga di bagian depan untuk penguatan pada saat pekerjaan pembotonan, mulai dilanjutkan oleh para pekerja ya, diteruskan hingga ke pinggir di ujung yang bertemu dengan pinggir kali yang sudah dilakukan pembotonan. Selain kawasan RW 07 di sini RW 03 dan 05 ya, yang tadi di hulunya Depo Aqua, itu nanti juga akan ada pekerjaan normalisasi. Mungkin dilakukan secara bertahap ya, karena pekerjaan ini sudah lama dan mulai dilanjutkan kembali. Harapan warga ya yang ada di sini yang sempat kita berdiskusi, mereka rumahnya ada yang sampai tinggal atap saja pada saat 2007 lalu, kemudian ada yang naik 1,5 meter ya, dan bekas-bekasnya dapat kita lihat. Harapan mereka dengan adanya normalisasi di sini tentu dapat lebih terbebas dari ancaman banjir. Biasanya yang mereka khawatirkan bukan hujan yang ada di kota Jakarta ya, namun adalah kiriman air yang datang dari arah hulu. Antusiasme masyarakat dapat kita lihat di sini pada saat pekerjaan berlangsung ya, ada ekskavator yang melakukan pengerukan tanah yang ada di bagian pinggir.
Terdapat pelang-pelang ya di beberapa lokasi yang kita lihat di kawasan pekerjaan normalisasi untuk menyatakan bahwasannya tanah tersebut yaitu memang sudah diakuisisi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Kemudian sudah dibayarkan ganti rugi. Nah, dapat kita lihat di sini rumah warga yang mungkin sudah tidak dihuni lagi dikarenakan banyak tanah di bagian dalamnya. Nah, tanah tersebut adalah tanah yang terbawa oleh air pada saat permukaan air tinggi. Dapat kita lihat tadi ada dinding ya, itu ada batas air juga di sana. Jadi pada saat sebelum-sebelumnya banjir, maka daerah ini adalah daerah yang cukup terdampak ya. Di tiang listrik di sini juga dituliskan batas-batas ketinggian air ya, ada ukurannya, ada nomor-nomornya. Kemudian ini yang lumpia beef dapat kita lihat dindingnya itu sudah sangat kotor ya, mungkin memang kalau air yang naik ya itu dia akan turun dengan mudah. Hanya saja kalau lumpur yang naik maka perlu sekali pekerjaan-pekerjaan untuk membersihkan lumpur, dan pekerjaan hal tersebut ya itu akan memakan waktu lebih lama dari mengeluarkan air yang ada di rumah. Yang pernah kita berdiskusi dan mendengarkan ya perkataan warga yang ada di kampung pulau untuk membersihkan lumpur ya pada saat luapan air, biasanya lumpurnya itu setinggi lutut atau paha orang dewasa. Nah, membersihkannya membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Jadi pada saat banjir musim hujan ya biasanya akan dibiarkan terlebih dahulu. Lalu pada saat air sudah turun dan musimnya dan hujannya mungkin diperkirakan tidak lagi membawa banjir, mereka mulai membersihkan rumah dari lumpur-lumpur. Apabila ini selesai ya, bagian pinggir kali tampak di sini jauh lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu badan sungai dapat menampung air lebih banyak, ada tanggul plus ada jalan inspeksi. Tentu kawasan Rawajati menjadi lebih baik dalam hal penanganan banjir ya, terutama untuk pengendalian banjir Kota Jakarta, baik dari sisi hulu yang kita ketahui ya telah dibangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Kemudian di sisi hilir adalah program normalisasi, yaitu melebarkan kali ya sesuai dengan ukuran kali yang standar di 35 sampai 50 meter badan kalinya, sehingga dapat menampung air lebih banyak. Nah, program pengendalian ini dilakukan terus-menerus ya dikarenakan memang di bagian hilir dapat kita lihat di sepanjang Kali Ciliwung masih banyak ya rumah-rumah warga yang berada di pinggir kali yang juga menyebabkan penyempitan. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah sampah ya. Dapat kita lihat di depan ini sampah mulai terbawa arus air ya. Tadinya sampah ini berada di sisi pinggir ke arah bibir kali. Hantaman arus air terus-menerus di sekitar sini mungkin akan menggerus sedikit demi sedikit lagi tanah yang ada, dan salah satu tiang bangunan yang ada di sini bisa saja akan roboh dikarenakan tanahnya longsor. Di ekskavator tersebut tadinya itu adalah tumpukan tanah, kemudian ke arah kita ya tanahnya makin menjorok ke dalam kali bekas sedimentasi. Kemudian ada pepohonan, saat ini sudah makin bersih dan makin rapi. Ya, semoga dampak dari normalisasi ini memberikan hidup yang lebih baik bagi masyarakat yang berada di pinggir kali. Maksudnya yang berada di sekitar bantaran kali ya, bukan di bantaran mendirikan rumah ataupun hunian, karena itu tentu berbahaya. Nampaknya dump trucknya sudah selesai di loading ya, mungkin ekskavator akan istirahat terlebih dahulu menunggu dump truck berikutnya datang
yang kemudian dinaikkan kembali tanah-tanah yang akan dikeluarkan dari pinggir Kali Ciliwung. Kita pantau bersama ya, karena ini penting buat masyarakat Jakarta, pengendalian banjir secara keseluruhan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.